kasih. Kalau malam-malam gini dulu, saya waktu kecil di asrama itu, biasanya ya karena dulu beban sekolah nggak seberat saat ini, jadi habis makan malam biasa kami main-main di lapangan asrama itu besar. Lalu sampai jam 9 itu main-mainnya banyak sekali dulu. Ada patok lele, ada petak umpet, ada jongkok kering, ya, ada main banyak. Nah, yang paling menarik ini main petak umpet. Di sini apa namanya ini? Ya, kita kan menghadap ke tembok, ditutup mata kita lalu hitung 1 sampai 10, lalu kawan-kawan semua lari sembunyi. Lalu setelah hitung 10 kita carilah kawan kita karena gelap kali, ketakutan kita sendiri. Di mana kawan? Ada yang sembunyi di paret, ya. Ada yang sembunyi di bawah pohon pisang, ya. Karena sembunyinya di tempat-tempat nanti banyak lah, ada yang kena gigit pacat gitu itu, ya. Nah, apa menariknya permainan ini? Dalam permainan ini kita baru sadar bahwa kita ini butuh kawan. Kalau sendiri, waduh tidak enak. Maka kalau kita jumpa kawan kita lihat, kita sebut namanya, dan kalau benar langsung lari cepat-cepat ke tiang tadi itu. Misalnya Bapak Margaret, langsung aku lari, lalu kawan itu juga lari. Kalau dia duluan berhasil memegang tiang ini, kalahlah kita, ulang dari awal lagi. Kadang sampai nangis kawan itu karena nggak pernah menang. Iya. Ada lagi namanya main jongkok kering. Jongkok kering ini gimana pula ini? Dilingkarilah dulu, lalu kawan-kawan di situ dikejar. Siapa yang berhasil kita kejar langsung kalah gantian. Nah, tapi kalau dia langsung jongkok, kita nggak bisa lagi kejar. Kalau dia jongkok terus sampai nanti ada kawan yang pegang dia baru berdiri lagi. Lari. Kalau semua jongkok, maka yang jongkok paling akhir kalahlah dia. Apa moral permainan itu? Bahwa kita juga harus bisa saling menyentuh, beraba, menyapa, bersalam-salaman. Karena komunikasi itu tidak cukup hanya lewat apa? WA saja atau SMS. Sering salah paham. Disangka kawan marah, padahal tidak. Ini hanya kata. Jadi lewat permainan-permainan tadi itu mau diteguhkan bahwa kita ini adalah manusia sosial. Kita harus bernyapa, saling salam-salaman, saling melihat wajah. Itulah manusia. Dan Injil hari ini mau menekankan itu, bahwa Elizabeth di usianya yang sudah menurut ilmu kedokteran mustahil untuk mengandung, dia justru mengandung. Nanti anaknya ini adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, orang yang mendapat mukjizat biasanya bagaimana? Gembira. Bukan gembira, malah ketakutan. Karena dia bingung, ini apa ini? Kok lain dari yang lain ini? Jangan-jangan bahaya ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Elizabeth sedang bingung, gundah gulana karena keajaiban yang dialaminya di luar dari apa yang dia duga, tiba-tiba datanglah siapa? Bunda Maria. Dikunjungi dia, dikawani dia. Ketika dia lihat Maria datang, wah, langsung tenang dia. Menurut ilmu kebidanan, ada 7 cara supaya seorang ibu bisa merasakan gerak bayi di dalam rahimnya. Menurut dokter ahli kebidanan dari Amerika, nomor 1 yang paling utama supaya ibu yang sudah mengandung itu ya bisa merasakan bayi dalam kandungannya harus fokus. Fokus itu bagaimana? Tenang. Dan Elizabeth beri kesaksian, ketika aku melihat engkau, bayi yang di dalam kandunganku itu bagaimana? Melonjak. Dia rasakan. Artinya Elizabeth merasakan keutuhannya sebagai manusia, makhluk sosial. Tetapi dalam kalimat Injil berikutnya dikatakan lagi dengan lebih gamblang, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi Elizabeth mau ditegaskan bukan hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga makhluk spiritual, bukan spiritus.
Kalau spiritus itu minyak untuk lampu dulu itu. Nah, kita pun seperti Elizabeth di sini. Kalau tak pernah ada kawan yang mengunjungi kita, semua hanya WA saja, sering hampa rasanya. Di Jepang ada namanya kebiasaan Hikikomori. Tahu Hikikomori? Hikikomori itu adalah sindrom yang melanda anak-anak remaja di Jepang yang antisosial. Jadi dia hanya tinggal di kamar saja, tidak mau keluar, tidak mau bersosialisasi. Dan sering Hikikomori ini berujung dengan bunuh diri. Kebiasaan Hikikomori yang terjadi di Jepang itu adalah sebuah krisis kemanusiaan. Dan krisis itu tidak heran suatu waktu bisa dilanda di negara kita ini ketika anak atau ketika pribadi lebih suka berkomunikasi dengan cermin 4x4 di depannya ini, tetapi tidak mau lagi berkomunikasi sosial dengan yang lain. Dia kehilangan jati dirinya. Bagaimana caranya agar kita bisa utuh sebagai makhluk spiritual dan sosial? Mari kita mulai dari dalam keluarga sendiri. Kenal ya Bensu ya, kenal ya yang punya apa pembawa acara ya, Ruben ya, Ruben Onsu, ya kan, bertengkar dia dengan adiknya, tak omongan dia, gara-gara si Ruben Onsu ini mengangkat anak angkat yang pintar pula menyanyi itu, ya siapa namanya itu, tetapi ada yang dikatakan Ruben Onsu ini, dan ini berlaku kepada kita semua. Ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini, ingatlah, hanya keluargalah yang menjadi tempat perlindungan. Kita tidak akan mendapat perlindungan dari teman, dari sahabat, dari kelompok hore-hore yang selama ini menemani kita. Karena pada akhirnya hanya satu yang bisa kita andalkan di dunia ini, keluarga sendiri. Lewat perayaan malam hari ini, kita mau dibawa kembali agar bisa menjadi utuh sebagai makhluk sosial dan spiritual. Mulailah relasi komunikasi yang baik dari dalam keluarga sendiri. Bagaimana dengan gereja? Mulailah relasi komunikasi yang baik lewat KBG yang rutin mengadakan doa. Sehingga ketika kita mengalami kepahitan hidup, kita menemukan teman perjalanan. Ketika masuk ke dalam kelompok yang lebih besar lagi, itulah gereja, itulah masyarakat. Tetapi itu semua mustahil bisa kita alami kalau tidak mulai dari dalam keluarga sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus.